Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa lagi di channel Eva Widya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 10, awal mula masuknya Islam ke Nusantara. Part Goa Talo. Mempelajari dan membahas tentang awal mula masuknya kedatangan agama Islam ke Nusantara beserta hal-hal lainnya tentang kerajaan Goa Talo. Yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu tentang sejarah awal, yang kedua agama, yang ketiga masa kejayaan, yang keempat penyebab runtuhnya, dan yang kelima peninggalan kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo. Di sini kita bisa lihat gambar kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo juga diejak GOA, merupakan sebuah kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti dari bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Sejarah awal Goa Talo. Kerajaan suku Makassar di Goa muncul sekitar tahun 1300 sebagai salah satu dari sekian banyak chiefdom agraris di Jazirah Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-16 hingga seterusnya, Goa dan sekutu pesisirnya Talo menjadi kekuatan besar pertama yang mendominasi sebagian besar daerah semenanjung tersebut. Bukti genealogis dan arkeologis menyeratkan bahwa dinasti Goa bermula pada sekitar tahun 1300 dengan perkawinan antara seorang wanita setempat dan kepala suku Bajau, sebuah suku laut yang hidup secara nomaden. Goa pada masa awal merupakan negara agraris tanpa akses langsung ke tepi laut. Talo didirikan 2 abad kemudian ketika seorang pangeran Goa melarikan diri ke pesisir setelah kekalahannya dalam sebuah konflik perebutan tahta. Lokasi pinggir laut memungkinkan negara baru ini untuk mengambil keuntungan lebih besar dalam perdagangan maritim dibandingkan Goa. Selanjutnya ada sejarah awal Goa Talo, masih membahas sejarah awal Goa Talo ya. Perubahan demografis dan kultural juga terjadi pada masa awal sejarah Goa dan Talo. Hutan-hutan hijau dibabat untuk dijadikan persawahan. Populasi diperkirakan bertumbuh 10 kali lipat antara abad ke-13 dan ke-16 bersamaan dengan masuknya jenis-jenis tanaman, pakaian, dan perabot baru dalam kehidupan sehari-hari. Besarnya cakupan perubahan gaya pemerintahan dan kependudukan ini membuat banyak ahli menyimpulkan bahwa Goa mengalami transformasi dari sebuah chiefdom kompleks menjadi masyarakat bernegara pada abad ke-16. Walaupun pendapat ini belum disepakati secara bulat ya. Yang selanjutnya yaitu agama. Perkembangan agama Islam di kerajaan Goa Talo ini bisa dibilang sangat lancar sejak raja-rajanya menjadi mu'alaf. Rakyatnya juga mengikuti. Adapun kerajaan ini dinobatkan sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar di wilayah Sulawesi. Berbagai ajaran Islam pun berkembang pesat di sini, yakni salah satunya adalah ajaran Islam Sufisme Kawatiyah yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Ajaran ini pun juga disebarluaskan hingga seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo. Serambi Mekah menjadi salah satu dari julukan kerajaan Makassar ini karena ajaran agama Islam berkembang pesat. Banyak orang dari Goa dalam maupun luar kerajaan yang menimba ilmu di Goa Talo. Selanjutnya, awal mula pada penghujung abad ke-16 datanglah utusan dari kerajaan Aceh yang bertugas menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan. Khatib Tunggal Abdul Makmur lebih dikenal dengan nama Dato' Ri Bandang, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia bersama 2 sahabatnya, Dato' Ri Patimbang dan Dato' Ri
Tiro dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan, raja yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan bukanlah Raja Goa, tapi Raja Talo terlebih dahulu. Seperti diketahui, Raja Talo merangkap juga menghubungi kerajaan Goa. Adapun Raja Talo yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya. Karaeng Matoaya sendiri merupakan Raja Talo ke-8. Gelarnya pun sudah mencerminkan unsur Islam pada saat itu. Sultan Abdullah Awalul Islam Tumenanggari Agama memeluk Islam pada 22 September 1605. Karaeng Matoaya sendiri orang yang mengajak keponakannya Imangarangi Daeng Mandrabia untuk memeluk Islam. Daeng Mandrabia ini adalah Raja Goa ke-14 setelah masuk Islam bernama Sultan Alauddin yang memerintah kerajaan Goa Talo 1593 sampai 1639 setelah Sultan Alauddin menjadi Muslim. Islam pun ditabiskan menjadi agama resmi kerajaan. Hal ini menimbulkan konsekuensi. Kerajaan-kerajaan taklukan Goa pun wajib memeluk Islam, sementara kerajaan-kerajaan yang tidak mau memeluk Islam dianggap tak mematuhi pesan Sultan Alauddin, yang juga adalah kakek dari Sultan Hasanuddin. Masa kejayaan. Kehidupan ekonomi rakyat Goa Talo yang makmur karena dekat dengan pelabuhan dagang Makassar ini membuat masa-masa kejayaan kerajaan Goa Talo ini bisa ditempuh, di mana kerajaan ini berhasil menggenggam masa kejayaannya di pemerintah Sultan Hasanuddin. 9 wilayah yang sudah dikuasai oleh Goa Talo di awal tahun berdirinya itu tetap bertahan dan bertambah dengan 4 wilayah lainnya, yakni Bon, Ruu, Sopeng, dan Waju. Hampir sama ke wilayah NTB, Nusa Tenggara Barat. Saat itu Belanda sudah menguasai Ambon dan ingin menguasai kerajaan Makassar ini, namun ketegasan dan konsistensi Sultan Hasanuddin menolak dengan sangat keras. Kehidupan kerajaan pun diatur sendiri dengan sistem yang ada di dalam kerajaan. Si ayam jantan dari timur adalah julukan yang diberikan kepada Sultan Hasanuddin. Dia berhasil mengusir Belanda dari tanah Sulawesi, hingga akhirnya tidak ada lagi gangguan dari Belanda. Penyebab keruntuhan atau kegoyahan kerajaan Goa Talo ini adalah karena kehadiran penjajah Belanda. Padahal sebelumnya saat dipimpin raja-raja sebelum Sultan Hasanuddin, Goa Talo aman-aman saja. Ya, karena rasa nasionalisme yang tinggi membuat Sultan Hasanuddin peduli kepada tanah air, sehingga berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda dan mengusirnya dari bumi pertiwi. Perjuangan itu pun diteruskan oleh putranya bernama Sultan Mapasomba. Pasukan militernya semakin diperkuat, namun hasilnya kalah cerdik dan kalah persenjataan. Tepatnya inilah yang menjadi penyebab ruginya kerajaan Goa Talo. Peninggalan Goa Talo. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir, yaitu adalah peninggalan Goa Talo. Yang pertama itu adalah Masjid Kantangga. Peninggalan sejarah Goa Talo ini pas banget dengan corak kerajaan Islam yang melekat di dalam image kerajaan, di mana tahun berdirinya adalah pada tahun 1605. Sudah berkali-kali pemugaran dilakukan demi keawetan masjid sehingga sampai sekarang masih bisa digunakan. Yang kedua ada Benteng Fort Rotterdam. Benteng peninggalan kerajaan Goa Talo ini pun menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Makassar. Benteng ujung pandang ini sudah mengalami sekali renovasi, yakni penggantian bahan baku tanah liat menjadi batu padas, jadi masih tetap awet dan gagah sampai sekarang. Uniknya, bentuk benteng ini menyerupai penyu yang berjalan di pantai untuk melaut. Yang ketiga ada komplek pemakaman Raja-Raja Goa Talo. Letak area pemakaman ini adalah di Kecamatan Talo, Ujung Pandang. Sesuai dengan namanya, tempat ini adalah makam dari Raja-Raja Goa Talo. Pemakaman ini unik dan sudah menggunakan corak pemakaman umat Islam, yakni menggunakan batu nisan. Namun uniknya, batu nisan sangat besar dan tinggi, berundak-undak, juga menyerupai candi kecil. Nah, dari peninggalan itu di sini ada
gambar-gambarnya yang bisa kalian lihat. Nah, fakta-fakta yang menyenangkan atau fakta-fakta unik dari kerajaan Gua Talo ini, yang pertama itu ada kerajaan Gua Talo merupakan kerajaan suku Makassar yang sebelumnya merupakan kerajaan bercorak Hindu. Nah, dulunya dia kerajaan bercorak Hindu, kerajaan Gua Talo tersebut, tetapi dia menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Yang kedua, semenjak Sultan Alauddin menjadi Islam, kerajaan-kerajaan taklukan Goa wajib memeluk agama Islam. Yang ketiga, secara geografis, daerah Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalan pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan, daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun yang berasal dari Indonesia bagian barat. Yang keempat, akibat penyerahan Goa Talo pada Belanda mengakibatkan Belanda menguasai Goa Talo dan berakhir runtuhnya kerajaan Goa Talo pada tahun 1669. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila dalam video ini ada kesalahan, mohon maaf dan juga terima kasih telah melihat video ini. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Saya Flawidia Ningsih. Pamit. Dah.